Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kita sekarang adalah clauses atau clausa dalam bahasa Indonesia. Clausa artinya sekelompok kata yang mengandung subjek dan predikat, atau kumpulan kata ada subjek dan predikat. Yang menempati predikat bisa kata kerja atau juga non kata kerja. Kalau kata kerja dalam bahasa Inggris ada yang disebut dengan auxiliary atau kata kerja bantu ataupun kata kerja utama. Intinya adalah menempati predikat kata kerja tersebut. Ada subjek dan predikat. Itulah dengan clausa. Clausa jenisnya ada independent clause, ada dependent clause. Clausa independent atau main clause atau induk kalimat. Yang kedua ada dependent clause. Kita mulai dari independent clause dulu atau clause independent. Ini adalah bagian dari utama kalimat. Jadi kalimat utamanya yang disebut dengan independent clause. Pernyataannya dianggap penting. Kemudian tanpa independent clause ini kalimatnya tidak lengkap. Kemudian dengan adanya clause independent ini, maka kalimat ini lengkap. Kemudian clause independent juga dikatakan sebagai pikiran yang lengkap. Kalimatnya mengandung pikiran yang lengkap, tidak menimbulkan pertanyaan. Artinya jelas kalimat tersebut, subjek dan predikat. Kemudian dapat berdiri sendiri sebagai kalimat yang sederhana. Bagian penting dari kalimat gabungan. Jadi nanti ada clausa independent dengan clausa dependent itu bisa bersatu. Namun yang independent ini sebagai bagian penting dalam kalimat tersebut atau kalimat gabungan tersebut. Atau dalam kalimat kompleks atau dalam kalimat kalimat yang membaurkan antara kalimat atau clausa independent dengan clausa independent. Contoh, ini adalah sebuah clausa independent. She's beautiful girl. She's beautiful girl. Ini namanya clausa independent. Kemudian it was raining juga disebut clausa independent. Artinya jelas di sini subjek predikat. Subjek predikat. The motorcycle is good for you. Motorcycle is good for you. Ini disebut dengan independent atau clausa independent. Artinya bisa berdiri sendiri. Tapi kalau yang who never stops smiling, yang tidak pernah berhenti tersenyum, itu bukan clausa independent. Ini demikian juga yang ini. When he closed the window. Ketika dia menutup jendela, itu bukan clausa independent, tapi clausa dependent, bergantung, karena kalimatnya menjadi ketika dia menutup jendela, jadi menimbulkan pertanyaan. Kenapa memang ketika dia menutup jendela? Nah, ini menimbulkan pertanyaan. Oleh sebab itu namanya dependent clause. Kalau ini jelas, it was raining, hari hujan. Subjek predikat. Kalau ini ada kata lain selain subjek dan predikatnya yang menambahkan, seperti misalnya kata when, why, that, dan lain sebagainya, nanti secara khusus di clausa dependent. Jadi clausa independent itu yang di dalam kalimat gabungan ini adalah she's a beautiful girl, it was raining, the motorcycle is good for you. Ini pakai you di sini. Kemudian berikutnya ada dependent clause. Dependent clause ini tidak bisa berdiri sendiri sebagai kalimat. Contohnya ini, who never stops smiling when he closed the window. Jadi menimbulkan pertanyaan. Tapi kalau disatukan dengan kalimat yang lain, when he closed the window, it was raining. Ketika dia menutup jendela, hari sedang hujan. Nah, itu kalimat komplitnya begitu. Maka yang tidak komplit itu disebut dengan dependent clause. Tidak dapat berdiri sendiri.
walaupun ada subjek dan predikatnya, tapi dia tidak bisa berdiri sendiri sebagai kalimat. Perlu digabungkan atau berhubungan dengan klausa independen tadi. Ini dengan klausa independen. Jadi, who never stop smiling itu harus digabung dengan this beautiful girl supaya clear, komplit. Dia adalah gadis yang cantik yang tidak pernah berhenti tersenyum. Ini namanya kalimat yang komplit maknanya. Ketika dia menutup jendela, hari sedang hujan. Ini namanya komplit. Kalimat yang komplit, tidak menimbulkan pertanyaan. Maka perlu digabungkan atau berhubungan dengan kalimat independent atau klausa independent. Biasanya diintroduksi dengan kata penghubung seperti who, when, which, that, bahwa ya, because, as, since. Biasanya didahului dengan kata-kata ini. Jadi ada kalimat subjek predikat, kemudian subjek predikat itu didahului oleh kata ini who, when, which, that, because, as, since. Kemudian klausa dependent itu sebagai kata benda, sebagai kata sifat, sebagai kata keterangan yang akan kita bahas nanti satu persatu. Ada noun clause, ada adjective clause, ada adverb clause. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersambung.